Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ustadz Renalf Albert dalam pelajaran TIK pada pertemuan yang ketiga, yaitu di minggu ketiga ini. Di pertemuan ketiga ini kita akan mengulas kembali materi-materi di 2 minggu yang lalu. Kita masih di materi aplikasi pengolah gambar. Ananda semuanya, terdapat 3 bagian atau 3 aplikasi pengolah gambar di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas kembali sehingga Ananda semua bisa memahami materi dengan baik. Baik, Ananda yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mempelajari 3 aplikasi pengolah gambar di minggu yang lalu, yaitu yang pertama adalah aplikasi Paint atau Microsoft Paint, yang kedua aplikasi TuxPaint, dan yang ketiga adalah aplikasi Drawing for Children. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita akan mengulas kembali apa saja ketiga aplikasi tersebut. Nah, Ananda semua, di sini Ustadz memiliki 3 logo atau 3 icon aplikasi. Di sini adalah logo atau icon ketiga aplikasi yang kita gunakan tersebut. Yang pertama adalah aplikasi Paint. Di sini Ustadz akan tuliskan, kita harus mengetahui apa saja atau bagaimana saja logo aplikasi tersebut sehingga kita bisa mengenalnya. Di sini adalah aplikasi Microsoft Paint. Ya, ini adalah aplikasi Microsoft Paint. Jadi Ananda yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah aplikasi Microsoft Paint. Logonya ya, ini logo aplikasi Microsoft Paint. Ini. Jadi ditandai dengan palet atau tempat cat dengan 1 kuas. Ini adalah aplikasi Microsoft Paint. Kemudian ini sudah tentu sudah ada tulisannya. Yang kedua ini adalah aplikasi TuxPaint. Nah, ini adalah aplikasi TuxPaint. Jadi Anda jangan lupa dan jangan tertukar logonya ya, karena masih banyak sekali anak-anak Ustadz di tahun yang lalu itu tertukar antara aplikasi icon aplikasi Microsoft Paint dengan icon aplikasi TuxPaint. Nah, yang ketiga adalah aplikasi Drawing for Children. Jadi Drawing for Children ini nanti tidak terlalu banyak kita pelajari, kita cukup hanya untuk mengetahuinya saja, mengetahui bagaimana bentuk tampilannya dan bagaimana bentuk logonya. Ini ya, ada 3 logo atau kita sebut dengan icon juga, icon aplikasi Paint. Ini dia. Nah, ini yang pertama. Terus yang ini aplikasi TuxPaint yang kedua. Oke. Kemudian ini yang ketiga adalah Drawing for Children. Jadi ini adalah 3 logo atau 3 icon tersebut. Jangan lupa. Oke. Kemudian Ananda semuanya, kita akan menuju ke aplikasi Paint. Jadi banyak cara untuk membuka aplikasi Paint. Pertama, jika Ananda sudah punya di sini,
gambarnya atau logonya, maka bisa langsung diklik. Yang kedua bisa dari sini. Dan yang ketiga kita langsung mencari juga bisa. Kemudian karena di sini Ustadz sudah punya, jadi kita langsung saja buka aplikasi Paint tersebut. Kita tunggu sebentar. Aplikasinya akan terbuka. Nah, jadi Ananda yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tampilan dari aplikasi Paint atau Microsoft Paint. Jadi di sini ada 4 komponen aplikasi Paint. Yang pertama adalah tab menu, ya. Ada tab menu. Ada tab menu di sini. Yang kedua itu ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar berada di atas. Ya, ini berada di atas. Di sini. Ini adalah Quick Access Toolbar. Kemudian yang ketiga adalah tombol Paint. Tombol Paint itu di mana? Ini. Jika ada tulisan file atau Paint, inilah dia. Tombol Paint. Ya, ini adalah tombol Paint namanya. Berisi new, open, save as, print, dan lain sebagainya. Ini merupakan tombol Paint. Kemudian selanjutnya adalah area gambar. Nah, Ananda semua, jadi di sini ada area gambar. Di bagian putih ini adalah namanya area gambar. Jadi bisa Ananda buat ukuran dengan sesuai dengan keinginan Ananda semuanya. Ya, ini bagian. Kita ulang kembali. Ada 4 bagian pada aplikasi Paint. Ini tampilan aplikasi Paint. Ada 4 bagian aplikasi Paint. Yang pertama adalah tombol Paint. Tombol Paint ini yang ini namanya adalah tombol Paint. Ini coba lihat ketika Ustaz dekatkan ke yang biru, maka keluar ini Paint. Ya, ini tombol Paint berisi new, open, save as, print, dan lain sebagainya. Jadi jika Ananda mau membuat lembar baru, maka kita tekan di tombol Paint, kemudian new. Jika kita selesai, kita akan menyimpan, maka kembali ke Paint lagi, tombol Paint lagi, tekan save untuk menyimpan. Itu yang pertama, tombol Paint. Yang kedua adalah tab menu. Di sini tab menu terdiri dari 2 bagian, yaitu menu home dan view. Jadi kita akan banyak menggunakan menggambar menggunakan menu home ini. Ya, ini adalah tombol tab menu. Ini namanya tab menu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Quick Access Toolbar. Jika Ananda semua sudah menulis, semisal menulis seperti ini, Ustaz menggunakan brush, ya, brush dengan warna merah, maka Ustaz akan tulis seperti ini. Tapi ternyata Ananda semua tidak jadi menggunakannya atau tidak jadi, ingin menghapus kembali lagi, maka kita menuju ke Quick Access Toolbar. Kita tekan undo, maka dia akan kembali. Jika ingin menyimpan pun dengan cepat bisa kita tekan save, maka dia akan tersimpan dengan cepat. Itulah kegunaannya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar berfungsi untuk menyimpan atau menekan tombol perintah langsung secara cepat. Ya. Yang kedua, itu adalah Quick Access Toolbar. Dan yang ketiga adalah mohon maaf, tadi ini yang pertama, tombol Paint. Yang kedua adalah tab menu. Ini tab menu. Yang ketiga adalah Quick Access Toolbar. Dan yang keempat adalah area gambar. Jadi Ananda ingat ya, yang bagian putih ini namanya adalah area gambar. Jadi jangan terlupa, jangan tertukar. 4 komponen. Yang pertama, ayo kita tulis dulu. Kita gunakan ini. 4
komponen aplikasi Paint. Apa saja? 1. Tab, mohon maaf, tombol Paint. Yang kedua, apa yang kedua? Tab menu. Yang ketiga adalah ini apa namanya? Quick Access Toolbar. Ya, Quick Access Toolbar. Dan yang keempat adalah area gambar. Nah, keempat bagian ini adalah hal yang paling penting kita ingat. Kenapa? Jika kita tidak mengingat keempat bagian ini, maka kita akan kesulitan untuk menggunakan aplikasi Paint. Nah, itu ananda yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Keempat bagian aplikasi Paint. Yang kedua, kita coba akan melihat aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi TuxPaint. Ini ya. Jadi logonya itu ini, TuxPaint logonya. Jadi tampilannya seperti ini. Ada 6 bagian aplikasi TuxPaint. Jadi ananda yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ada 6 bagian aplikasi TuxPaint. Apa saja ke-6 bagian tersebut? Nah, ke-6 bagian tersebut terdiri dari menu. Coba kita lihat dulu. Kita coba tulis di sini. Menu 6 bagian ya. Coba tulis, Ustaz tulis. Bagian aplikasi TuxPaint. Nah, ini dia. 6 bagian aplikasi TuxPaint. Yang pertama, sebentar. Oke. Ini yang pertama adalah menu. Menu. Yang kedua adalah area gambar. Ananda harus mengetahui ya, yang mana area gambar. Jadi di sini Ustaz akan tunjukkan. Di sini ada area gambar. Area gambar itu bagian tempat kita untuk menggambar. Seperti ini misalnya. Nah, ini bagian putih ini adalah area gambar. Ya, area gambar. Kemudian selanjutnya adalah toolbox. Jadi ananda semua, yang bagian ketiga adalah toolbox. Yang manakah toolbox itu? Toolbox itu ini. Di sebelah kiri mengikuti kursor yang Ustadz gerakkan ini merupakan toolbox. Ya, ini merupakan toolbox. Jadi Ustadz akan coba Ustadz akan coba membuat garisnya. Toolbox itu ini dia. Ini adalah toolbox. Nah, ini adalah toolbox. Jadi kegunaannya adalah berbagai macam. Yang pertama, kita bisa membuat stempel, membuat tulisan, membuat garis dan lain sebagainya. Ada juga menghapus. Nah, ini adalah yang ketiga, toolbox. Ya. Kemudian yang bagian keempat adalah kuas. Kuas. Nah, jadi yang mana bagian kuas itu? Bagian kuas adalah di bagian sini. Ini Ustaz akan coba buat garisnya ya. Ini adalah bagian kuas.
Nah, ini dia nih. Brush itu artinya kuas. Bagian ini adalah bagian kuas. Jadi jangan lupa ya nak ya. Jadi ketika kita ingin menggunakannya, maka kuasnya itu bisa berbagai macam ukuran. Ada yang kecil, ada yang lebih besar, ada yang sedang, ada yang jauh lebih besar lagi, ada yang blur. Nah, begitu juga dengan yang garis. Itu yang keempat. Jadi yang kelima adalah kotak warna. Jadi anak-anak Ustadz, di sini ada kotak warna. Yang manakah kotak warna itu? Jadi kotak warna. Kotak warna itu ada di bagian sini. Colors is warna. Ya. Ada di sini. Ini adalah kotak warna. Coba lihat, warnanya bermacam-macam. Jadi Ananda bisa memilih warna sesuai dengan yang Ananda inginkan. Ini adalah kotak warna. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah jendela bantuan. Jadi anak-anak Ustadz, kita harus mengetahui jendela bantuan itu apa aja, di mana saja, di mana tempatnya. Oke, ini ada jendela bantuan. Jendela bantuan itu ada di sini. Ini namanya jendela bantuan. Jadi jendela bantuan ini kita bisa melihat ketika kita memilih salah satu icon, maka di sini akan ada tulisan. Misalnya tulisannya eraser. Eraser itu penghapus. Oke, semisal seperti itu. Jadi itu tadi adalah keenam bagian aplikasi TuxPaint. Setelah kita pelajari Paint, ini kita melihat bagian dari aplikasi TuxPaint. Jangan tertukar bahwa aplikasi Paint ini adalah logo atau ikon aplikasi Paint, dan ini merupakan logo atau ikon aplikasi TuxPaint. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana tampilan dari aplikasi Drawing for Children. Baik, yang terakhir ini adalah tampilan dari aplikasi Drawing for Children. Kita tidak akan banyak membahas ini, hanya cukup mengetahui bahwa di sini sama, di sini ada juga seperti aplikasi sebelumnya, ada area gambar, ada toolbox-nya. Ini toolbox, bukan toolbox ya kalau di sini namanya ya. Ada front. Ada banyak stempel-stempel yang bisa kita gunakan. Nah, Anda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah materi pelajaran TIK kita selama 3 minggu ini. Jadi Ustadz ingin kalian bisa membedakan ketiga aplikasi pengolah gambar tersebut. Jika kalian bisa membedakannya, tentunya kalian juga bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Karena jika kita tidak mengetahui bagian-bagian dari aplikasi tersebut, maka kita tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Setelah ini, Ananda yang Ustaz sayang karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz akan berikan tugas melalui WA kepada orang tua, mohon bantuan orang tuanya, minta bantuan untuk mengerjakan tugasnya. Ustaz ucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda mengerjakan tugas maupun belajar di rumah. Kita harap maklum, mengapa? Karena sekarang sedang pandemi COVID-19, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa belajar secara langsung, kita terpaksa harus daring. Namun dengan begitu tidak menurunkan semangat belajar Anda semuanya. Kita bersama-sama bekerja sama, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dan kita bisa masuk seperti biasa kembali. Demikian dari Ustadz, mohon maaf jika banyak kesalahan. Mohon maaf kepada ayah bunda sekalian telah banyak merepotkan. Ustadz ucapkan terima kasih.
Demikian dari Ustadz, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.